Lain kalau sudah sarapan ya. Semangat ya. Alhamdulillah. Al-Qa'il fi kitabihil karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Abdul Rahman SPB, yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Ketua Komite Dr. Haji Ali Hamdani MPD, dan semua ustaz dan ustazah Majelis Ulama SMP Negeri Madani Kota Pekanbaru. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehinggalah hari ini kita masih diberi peluang hidup dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesempatan hidup, nikmat sehat dan kelapangan tubuh yang Allah anugerahkan kepada kita ini dapatlah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjadi hamba Allah dan khalifahnya di atas muka bumi ini. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada junjungan alam Amin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat kepada Nabi. Salatullah yang dapat kita ambil dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilatar belakangi dengan satu peristiwa yang disebut dengan tahun duka cita, Amul Huzni. Apa namanya? Amul Huzni. Tahun Al-Huzni, duka cita. Artinya Rasulullah SAW pada tahun itu mengalami banyak kesedihan-kesedihan. Apa kesedihan-kesedihan itu? Yang pertama, Rasulullah ditinggal wafat oleh istri tercinta Khadijah, istri yang begitu mencintai Nabi, yang menolong perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mulai dari umur 38 tahun, umur 39 tahun sampai umur 40 tahun itu
setiap tahun Rasulullah pergi bertahannud, beribadah di Jabal Nur di Gua Hira. Khadijah mengizinkan Rasulullah SAW pergi. Pada tahun yang ke-40, pada umurnya yang ke-40, Rasulullah SAW didatangi satu makhluk yang sangat luar biasa besarnya dan berkata kepada Rasulullah, "Iqra, bacalah ya Muhammad." Nabi menjawab, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." "Iqra, bacalah ya Muhammad." "Ma ana biqari, saya tidak bisa baca," kata Rasulullah. Sampai 3 kali diulang oleh makhluk ini, akhirnya makhluk ini berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," surah Al-Alaq sampai ayat yang kelima itu. Rasulullah ketakutan, turun dari gunung, dari gua, pulang ke rumah dalam keadaan kebingungan dan ketakutan. Sampai ke rumah Rasulullah SAW bilang kepada keluarganya, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Bergetar tubuh Nabi SAW kedinginan dan ketakutan. Datanglah istri tercinta Khadijah Al-Kubra yang menenangkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dibawa oleh Khadijah berjumpa dengan pamannya Waraqah bin Naufal namanya. Ditanyakanlah kepada Waraqah bin Naufal, Waraqah ini yang banyak membaca kitab Taurat dan kitab Injil. Ditanyakan, siapa makhluk yang datang kepada Muhammad ini, wahai Waraqah bin Naufal? Namus namanya, malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa, yang pernah datang kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW tenang berkat istri tercinta Khadijah Al-Kubra. Ketika Rasulullah sedih, ketika Rasulullah berduka, maka Khadijah istri tercinta datang menenangkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Selesai masalah, jadi tenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam berdakwah, Khadijah mengorbankan apa saja untuk perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ini, adik-adik sekalian, adalah seorang perempuan bangsawan, kaya raya, banyak hartanya bahkan habis untuk perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Istri tercinta ini dipanggil oleh Allah, Rasulullah bersedih. Selaku manusia biasa, ya selaku manusia, Rasulullah bersedih karena ditinggal wafat oleh istri tercinta Khadijah Al-Kubra. Kemudian Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh paman beliau Abu Talib. Rasulullah ini ketika umur 2 bulan dalam kandungan ditinggal wafat oleh ayahnya Abdullah. Jadi adik-adik, Nabi kita SAW itu tidak pernah melihat wajah ayahnya. Semenjak dia lahir sampai dia wafat tidak pernah melihat. Alhamdulillah, adik-adik mungkin sebagian besar masih mempunyai orang tua. Mungkin ada ya 1-2 yang mungkin ada yang sudah meninggal, tapi masih ramai yang masih memiliki ibu bapa. Oleh karena itu, selagi memiliki ibu bapa, selagi memiliki ayah, berbaktilah kepada mereka. Jangan derhaka kepada ibu bapa. Ini peluang terbesar untuk adik-adik mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin menyambut bulan Ramadan, Rasulullah SAW menaiki mimbar-mimbar beliau, anak-anak tangga mimbar beliau. Ketika menaiki anak tangga yang mimbar yang pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Naik lagi anak tangga yang kedua, Rasulullah mengucapkan amin. Naik lagi anak tangga yang ketiga, Rasulullah mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Para sahabat yang mendengar merasa heran, karena biasanya orang mengucapkan amin ini kalau sedang berdoa atau mendengar doa. Ini tidak ada yang berdoa, tidak ada yang mendengar orang berdoa, dan Nabi tidak sedang berdoa. Tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Rasulullah kemudian ditanya, kata para sahabat, "Sami'naka ya Rasulullah taqulu amin 3 marrat." Kami mendengar Tuhan mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Kenapa ya Rasulullah? Ditanya, para sahabat bertanya kepada Rasul. Kata Rasulullah SAW, "Ja'ani Jibril alaihissalam." Jibril datang kepadaku, lalu kemudian berdoa. Coba lihat adik-adik sekalian, yang berdoa Jibril, ketuanya para malaikat. Yang mengaminkan doanya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Artinya doa ini pasti mustajab. Apa doa Jibril yang diamini oleh Rasulullah? Yang pertama, Jibril berdoa, "Syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Celakalah seseorang yang sempat berjumpa dengan bulan Ramadan, Ramadan berakhir, dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Amin, kata Rasul. Artinya apa? Orang yang diberi peluang hidup di bulan Ramadan, insyaallah sebentar lagi akan kita sambut. Amin, Allahumma amin. Bulan Ramadan itu adalah bulan keampunan. Orang yang banyak dosa 11 bulan melakukan dosa, macam-macam maksiat dan munkarat dilakukannya. Masuk bulan Ramadan, Allah bukakan pintu untuk tobat sebesar-besarnya, selebar-lebarnya, agar mereka bertobat kepada Allah, dan Allah akan menerima tobat kepada mereka di bulan Ramadan. Tapi amatlah malam, celakalah orang yang sempat hidup di bulan Ramadan tapi tak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Jibril, mudah-mudahan celaka seorang hamba yang hidup di bulan Ramadan tapi Ramadan berakhir, dosa-dosanya tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, kata Rasul. Yang kedua, syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Kata Jibril, celakalah seorang hamba yang sempat hidup bersama dengan ayah dan ibunya, bersama orang tuanya, atau salah seorang dari kedua-duanya, tapi sayangnya ibu bapa tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Celaka orang ini. Jadi ingat ya, ibu ayah kita, orang tua kita adalah sebesar-besar sebab untuk kita masuk ke dalam surga. Adik-adik kita yang masih bertemu dengan ibu bapa kita, sempat hidup bersama dengan mereka, berarti Allah memberi peluang kepada kita untuk masuk surga. Bagaimana caranya? Berbakti kepada mereka. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah perintahkan kalian agar tidak menyembah melainkan hanya kepada Dia, dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada ibu bapakmu. Masya Allah, orang yang sempat hidup dengan ibu bapaknya tapi tidak berbakti kepada ibu bapaknya, orang ini tidak akan masuk surga. Orang yang sempat hidup kepada ibu bapaknya lalu durhaka kepada ibu bapaknya, orang ini masuk neraka. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata aqun, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Apa batasan minimal durhaka kepada ibu bapak? Maka janganlah kalian berkata kepada ibu bapa kalian perkataan saja, itu sudah dianggap durhaka menurut Al-Quran. Apalagi marah-marah kepada ibu ayah, apalagi membentak, menghardik orang tua kita, apalagi maaf-maaf menampar, menerajang, meninju orang tua kita. Itulah durhaka yang besar kepada orang tua kita. Orang durhaka tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, selagi kita masih ada peluang dan kesempatan bertemu dengan ibu bapa kita atau salah seorang daripada mereka, berbaktilah. Kalau sekarang, bagaimana cara adik-adik berbakti kepada ibu bapa? Belajar yang benar. Belajar yang benar. Jangan sia-siakan kesempatan dan peluang. Kita sudah diberi peluang masuk ke sekolah yang bagus, antara sekolah yang terbaik di Pekanbaru ini. Belajar dengan baik, hafal Al-Qurannya dengan baik. Kalau bisa 30 juz, lancar mungkin seperti Al-Fatihah. Masya Allah, ya. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga, syaqiya 'abdun, celakalah seseorang zukirta indahu, namamu disebut di sisinya, falam yusalli alaihi, tapi dia tidak berselawat kepada engkau ya Muhammad. Amin, kata Rasulullah. Oleh karena itu maka kalau nama Nabi disebut, kita tambah sallallahu wasallam alaihi. Kita kena mesti berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat
salatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Saudara dan hadirin wal hadirat yang saya muliakan, ini pengajaran yang pertama. Rasulullah itu sebelum diberangkatkan ke peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah mengalami beberapa peristiwa yang menyedihkan. Yang pertama, ditinggal wafat istri, ditinggal wafat paman beliau Abu Talib. Abu Talib ini seseorang yang sangat menjaga Rasulullah SAW. Rasulullah itu setelah dalam kandungan ditinggal wafat oleh ayahnya, kemudian ditinggal wafat oleh ibunya. Berpindahlah pemeliharaan Nabi kepada datuknya Abdul Muttalib, kakeknya Abdul Muttalib, lalu kemudian berpindah kepada pamannya Abu Talib. Abu Talib ini orang besar, bangsawan Quraisy. Ketika dia hidup, dia bela Rasulullah SAW, dia bantu perjuangan Rasulullah SAW. Tapi sayangnya Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Ini sayangnya. Jadi ketika Abu Talib ini sedang sakit, mendekati kematiannya, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Talib, paman, bersyahadatlah, masuk Islamlah. Abu Talib lihat kanan, sebelah kanan ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam. Pendeknya banyak Abu waktu itu. Abu Dapur je lah ada pada itu ya. Abu banyak. Abu Talib rasa malu, rasa segan untuk bersyahadat. Apa pengajarannya jemaah sekalian? Malu berbuat baik itu satu keburukan, malu berbuat jahat itu satu kebaikan. Adik-adik paham maksudnya? Paham ya? Malu berbuat baik itu satu keburukan. Jadi majlis guru perintahkan adik-adik yang suaranya merdu untuk baca Al-Quran, contohnya di majlis Isra Mi'raj ini, nggak mau malu, itu satu keburukan. Jika kapan disuruh siap baca doa, mau mengaji, mau, itu nggak malu, itu bagus itu ya. Malu berbuat baik itu satu keburukan, tapi malu berbuat jahat itu satu keburukan, satu kebaikan. Malu berbuat jahat itu satu kebaikan. Ya, malu berbuat jahat, pakai celana pendek keluar asrama contohnya, adik-adik malu, itu bagus. Ya, adik-adik yang muslimah tidak pakai tudung keluar asrama contohnya, ya, malu, itu bagus. Malu berbuat jahat itu satu kebaikan, malu berbuat kebaikan itu satu keburukan. Ini yang berlaku di Abu Talib ini. Ya, tidak mau dia bersyahadat, mati dia kemudian dalam keadaan kafir. Nabi bersedih. Wafat Abu Talib satu kesedihan, kemudian wafatnya lagi dalam keadaan kafir. Ini menjadikan kesedihan Nabi ini berlipat-lipat ganda. Sedih di atas sedih, menangis Rasulullah SAW. Kemudian turunlah firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau yang Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Walaupun Abu Talib ini berjasa besar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bersedih Nabi. Dalam keadaan sedih, Nabi berhijrah, Nabi berdakwah, pergi berdakwah ke Taif. Tidak jauh dari Mekah ada satu negeri, satu daerah bernama Taif. Dengan harapan di Taif dakwah beliau disambut oleh penduduk Taif. Tapi malangnya di Taif jemaah sekalian, Rasulullah SAW tidak disambut dengan tala'al badru alaina, tidak disambut ya dengan asyrafal badru alaina, tapi Rasulullah dilempar dengan batu, dikejar, dihamur mati, disakiti, berdarah pelipisnya. Jemaah sekalian, sedih lagi bertambah Rasulullah, kesedihan Rasulullah SAW, sedih dan sedih. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyerah, beliau bersabar. Dengan kesabaran itu Allah SWT mengangkat derajat beliau melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, apa pelajaran itu kita? Jemaah sekalian,
kita dihinakan, mungkin setengah, mungkin kita dicaci maki. Bersabarlah, gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah kita akan diangkat oleh Allah di kedudukan yang tinggi. Luar biasa, Masya Allah. Ini peristiwa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Isra Mi'raj itu adalah hiburan kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah yang seterusnya jemaah sekalian. Rasulullah pergi Isra dan Mi'raj itu, sebelum pergi menurut banyak riwayat Rasulullah itu dioperasi dulu dadanya. Rasulullah itu ada 2 kali dioperasi, waktu masih kecil dibedah dioperasi dadanya, dan sebelum pergi peristiwa Isra Mi'raj pun dibedah dioperasi dadanya. Untuk apa dibedah dioperasi dadanya oleh Jibril? Untuk membersihkan hati Nabi. Hati Nabi ini memang sudah bersih, tapi untuk lebih bersih lagi, dioperasilah, dibelah dada Nabi SAW, dikeluarkan penyakit-penyakit hatinya. Dan hasad, penyakit hasad namanya. Hadirin wal hadirat, adik-adik semua, ada yang tahu hasad itu apa? Hasad itu SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu kalau ada temannya beli sepeda, itu demam ya. Temannya beli motor, masuk rumah sakit. Di rumah sakit dengar temannya beli mobil, jinun ya, tahu jinun? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Ini orang yang hatinya busuk, dia tidak boleh melihat temannya, melihat saudaranya, melihat orang lain mendapat nikmat, mendapat kesenangan. Tidak bisa tidur dia. Lihat temannya ranking 1, itu demam malaria, demam menggigil dia. Tapi kalau temannya tidak lulus, temannya gagal setoran hafalan, senangnya bukan main. Ini orang hasad namanya. Orang hasad ini orang dengki, hidupnya tidak akan tenang. Pahala-pahala ibadahnya terhapus. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab." Jauhkanlah dengki, karena dengki itu akan menghanguskan kebaikan-kebaikan, akan memakan kebaikan-kebaikan seperti mana api membakar kain-kain kering. Artinya apa? Orang kalau ada penyakit dengki ini, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa melihat orang lebih. Ya, jantungnya melihat orang lebih. Tapi kalau orang menderita, orang dapat musibah, oh syukur dia bilang ya, dia bergembira sekali. Dibuang penyakit hasad dari hati. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, nanti ketika kita masuk surga, amin. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, amin. Ya Rabbal alamin. Ketika kita masuk surga, antara nikmat yang Allah kurniakan kepada kita adalah penduduk surga itu tidak ada penyakit hati. Wa naza'na ma fi sudurihim min ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari hati mereka penyakit-penyakit hati. Sudah tidak ada dengki, sudah tidak ada dendam, sudah tidak ada amarah, sudah tidak ada kebencian, dan seterusnya dan seterusnya. Orang kalau hidup di atas muka bumi ini sudah tidak ada penyakit hati, maka hidupnya berbahagia bagaikan dalam surga kepada Allah. Di dunia ini orang ramai tidak berbahagia, ramai menderita, sakit jiwa karena penyakit hatinya, busuk hatinya, ya, busuk hatinya, marahnya, dendamnya, kebenciannya, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebelum menghadap Allah itu dioperasi dadanya, dikeluarkan penyakit-penyakit hati. Masya Allah. Jadi pengajarannya kepada kita adalah, mari sama-sama kita memperbaiki, membetulkan, ya, mengobati penyakit-penyakit hati kita. Jangan ada penyakit dendam dengan kawan-kawan, ya, kita sama-sama kawan, apalagi tinggal di asrama, kadang-kadang sedikit berselisih, sedikit bersalah paham begitu ya. Jangan sampai bermusuh-musuhan, jangan sampai berdendam. Orang berdendam itu berpenyakit hati. Kalau ini masuk surga, jangan ada penyakit hati. Bersihkan, jangan dendam, jangan amarah, jangan benci, apalagi dengan majelis guru, apalagi dengan ustaz-ustaz. Allah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau ingin sampai
begitu. Dia bukan menegak begini, dia landai gitu ya. Artinya apa jemaah sekalian? Kalau kita menuju Allah itu mesti step by step, mesti langkah demi langkah, level demi level. Jangan terus ya, baru belum belajar lagi, belum selesai tajwidnya, terus belajar qiraat sab'ah contohnya. Wah, ini berbahaya jemaah sekalian. Tajwidnya masih bocah rajin, sudah belajar taranum. Adik kita tadi masya Allah luar biasa, tajwidnya bagus, taranumnya bagus. Ini belum belajar tajwid, bahkan iqra'nya pun masih terbata-bata. Itu terus belajar qiraat sab'ah. Bukan salah belajar qiraat sab'ahnya itu, tapi belum waktunya. Ibarat orang naik tangga, kalau terus melangkah ke tangga yang keempat, bisa jatuh patah kaki adik-adik ini. Belajar langkah demi langkah, step by stepnya itu ikuti. Ya, ikuti langkah-langkahnya itu. Belajar baca Iqra dulu, kemudian belajar baca Al-Quran, belajar tajwid, betulkan fasahahnya dan seterusnya, menghafal dan baru kemudian belajar qiraat dan seterusnya. Ini belum apa-apa sudah belajar qiraat. Belajarnya pula dari YouTube. Dia dengar dalam YouTube, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wah, dia pun kesimpulan. Oh, ini bisa jadi imam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum kan bingung. Biasanya waladdallin, amin. Ini waladdallin, amin. Kok nggak bisa begitu? Baca Al-Quran yang belum betul, tajwid yang belum betul, terus belajar qiraat sab'ah, dan tak perlu lagi belajar sendiri. Habislah agama ini jemaah sekalian ya. Langkah demi langkah, tidak apa sedikit-sedikit. Adik-adik yang dikasih sekalian, ini pengalaman saya. Alhamdulillah dengan istri juga dulu waktu kecil macam adik-adik juga menghafal Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran ini selain target yang sudah ditetapkan oleh sekolah, yang paling penting itu adik-adik lama bersama dengan Al-Quran. Semakin adik-adik lama bersama dengan Al-Quran, peluang untuk menjadi hafiz semakin besar. Jadi targetnya itu bukan banyaknya itu. Kalau banyaknya, adik-adik ingin sekali duduk itu 1 juz menghafal Al-Quran, ya nggak bisa lah. Memangnya kita siapa? Lain kalau kita ini Imam Syafi'i. Ya, yang paling penting targetnya itu berapa lama bersama dengan Al-Quran. Hari ini adik-adik mampu 1 jam, bagus. Tapi adik besok 1,5 jam, lebih bagus. Semakin lama bersama dengan Al-Quran, peluang untuk menjadi hafiz terbuka dengan lebar. Jangan targetnya banyak. Kalau banyak, mungkin adik-adik hafal, tapi hafalannya nanti hilang. Oh, tidak bisa. Hafalan mesti dijaga, jangan dihilangkan. Masya Allah, adik-adik, kenapa Al-Quran itu tidak boleh hilang hafalannya? Nanti, kata Rasulullah SAW di akhirat nanti, dikatakan kepada ahli Al-Quran, Iqra' wartaqi. Bacalah Al-Quran dan naiklah, karena kedudukanmu di surga itu di sisi ayat terakhir daripada bacaanmu. Ingat adik-adik, di surga nanti mushaf sudah tidak ada. Kalau Allah suruh kita baca, artinya hafal. Jadi kedudukan kita nanti di surga nanti ditentukan oleh seberapa banyak ayat Al-Quran yang kita hafal. Semakin banyak ayat Al-Quran yang kita hafal, semakin tinggi kedudukan kita di akhirat nanti. Oleh karena itu, hafal jangan hilang, jaga hafalannya. Makanya saya sangat berpesan, walaupun sedikit nggak apa-apa, yang penting hafalannya itu rutin. Kayak Fatihah itu kan nggak lupa ya. Sedang dalam WC aja orang suruh baca Al-Quran bisa, tapi jangan baca lah ya. Sedang bekerja suruh baca Al-Quran bisa ya. Baca Al-Fatihah maksud saya. Masya Allah. Ya, kedudukan kita di surga nanti di sisi ayat terakhir yang kita baca. Oleh karena itu, ini bukan saja untuk adik-adik, tapi juga untuk hadirin wal hadirat semua. Target kita dalam hidup ini, kalau bisa hafal Al-Qurannya 30 juz. 30 juz. Itu kalau bisa. Ya, kalau nggak bisa 30 surah. Kalau nggak bisa 30 surah, 30 ayat. Tabarakallazi biyadihi, 30 ayat. Kalau nggak bisa 30 ayat, ya 3 ayat. Inna a'tayna. Tapi kalau inna a'tayna pun juga nggak bisa, mati aja. Takkan inna a'tayna kalau nggak mampu gitu ya. Harus ada target dalam
Ketika Allah memerintahkan kita zakat, Allah hanya menurunkan ayat wa atuz zakat, keluarkan zakat. Ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, hanya menurunkan ayat. Ketika Allah mewajibkan kita haji, wa azzim bin nasi bil haji ya'tuka rijala, Allah hanya menurunkan ayat, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, Allah hanya menurunkan ayat. Tapi berbeda ketika Allah memerintahkan kita untuk salat, Nabi yang dipanggil, Masya Allah, untuk menjemput perintah salat ini. Pulanglah Rasulullah, turunlah Rasulullah setelah bertemu dengan Allah, membawa perintah 50 waktu dalam sehari semalam. Itu perintah awalnya, itu 50 waktu. Di langit yang ke-6 bertemu Rasulullah dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasul, apa yang kamu bawa untuk umatmu dari Allah? Kata Rasulullah, 50 waktu salat dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, Muhammad, umat aku itu besar-besar bagi Israel, kuat-kuat, hebat-hebat, tapi nggak mampu melakukan perintah seperti ini. Cobalah kau minta keringanan kepada Allah, minta diturunkan lagi. Akhirnya Nabi mendengar nasihat Nabi Musa, naik lagi kembali kepada Allah sampai 3 kali. Dari 50 kemudian diturunkan hingga sampai 5 waktu dalam sehari semalam. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, salah satu dosa besar dalam agama kita ini adalah meninggalkan sholat. Nabi SAW bersabda, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang sengaja meninggalkan salat, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan kafir secara terang-terangan. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, begini, dalam Al-Quran, ini adik-adik yang sudah menghafal Al-Quran, ini mesti tahu, perintah salat dalam Al-Quran itu senantiasa menggunakan perkataan aqimu atau yang seakar kata dengannya, aqimu, yuqimuna, aqimis salat, dan seterusnya, yang biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan mendirikan, walaupun itu tidak mewakilinya, ya, tidak menafsirkan perkataan aqimu. Saya baca satu buku Dr. Syahabuddin, dalam buku beliau menulis 1001 fadilah. Ada 6 ciri orang dianggap mendirikan salat. Ada berapa? 6. Jadi kalau kita mau dianggap oleh Allah orang yang telah mendirikan salat, minimal harus ada 6 perkara ini dalam diri kita. Yang pertama, ciri orang mendirikan salat yang pertama, tidak meninggalkan salat. Tidak meninggalkan salat. Ini selepas ini kan ada libur, ya. Di rumah pastikan salat. Di asrama salat, alhamdulillah. Itu mungkin karena takut dengan gurunya, karena disiplin, karena peraturan. Mau lihat peraturan yang berhasil atau tidak, nanti ada di pulang ke rumah. Salat atau tidak? Ciri orang yang mendirikan salat, tidak meninggalkan salat. Dalam surah Al-Muddathir, di sana diceritakan terjadi komunikasi antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Kalau tak salah pada ayat yang 42 dan seterusnya, Allah SWT berfirman, ma salakakum fi saqar. Penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, penghuni neraka, mungkin waktu di dunia dulu kenal mereka ini, kawan mereka mungkin, tapi nasib berbeda. Yang satu ke surga, yang satu ke neraka. Dia panggillah, dia bilang, apa sebab kamu masuk ke dalam neraka? Coba cerita kepada kami, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Apa jawaban penghuni neraka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami dulunya tak salat. Antara sebab orang dimasukkan ke dalam neraka adalah tidak salat. Oleh karena itu hati-hati, jangan pernah meninggalkan salat. Salat ini selagi kita hidup dan berakal, kita balik tentunya dan berakal, salat tidak boleh ditinggalkan, Bapak Ibu. Orang yang mampu
disolatkan itu meninggal dia kan. Selagi kita ada di atas muka bumi ini, salat tidak boleh ditinggalkan. Ini Ustaz mau berpesan, ingat baik-baik. Siapapun orangnya, apapun organisasi, kalau mengajarkan boleh meninggalkan salat itu sesat. Siapapun orangnya, dia mengajarkan kalau sudah sampai kedudukan tertentu kita boleh nggak salat, itu ajaran sesat. Jangan pernah tertipu, jangan pernah terperdaya. Walaupun dia bisa terbang di atas udara, walaupun dia bisa berjalan di atas air, tapi kalau orang itu mengajarkan boleh meninggalkan salat, sesat. Kenapa sesat? Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat. Bahkan Nabi bengkak kakinya karena salat. Satu malam Aisyah mau tidur, lihat Nabi sedang salat. Tengah malam Aisyah bangun dari tidur, Nabi sedang salat lagi. Di akhir malam menjelang subuh, Aisyah terbangun dari tidurnya, dia lihat Nabi masih salat. Nabi itu salat, adik-adik semua, kakinya sampai bengkak. Kalau kita bengkak kaki karena sampai tidak salat, itu kan beda kita dengan Rasulullah kan sedikit. Rasulullah sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Ini ada nggak yang tidur nih? Sedikit-sedikit tidur. Rasulullah bengkak kakinya karena salat, kita nggak salat karena bengkak kaki. Itu beda kita dengan Rasulullah. Banyak sedikit-sedikit saja beda kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ajaran kita jangan tinggalkan salat ya. Jangan tinggalkan salat. Yang kedua, ciri orang yang mendirikan salat itu tidak lambat salat. Apa arti tidak lambat salat? Pastikan salat kita dalam waktu. Lebih baik di awal waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Bilal, kata muadzin, cepat datang ke masjid ini. Salat di awal waktu. Atau paling tidak pastikan salat kita di dalam waktu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Allah, masyaallah. Ulang, "Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta." Sungguh salat kanat 'alal mu'minin adalah kewajiban atas orang beriman, kitaban mawquta, yang telah ditentukan waktunya. Oleh karena itu tak boleh salat di luar waktu. Sebelum masuk waktu nggak boleh salat. Selepas keluar waktu pun nggak boleh salat. Allah SWT berfirman dalam surah Maryam ayat yang 59, "Wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna." Belum sampai yang lagi. Surah Maryam sudah. Siapa yang sudah surah Maryam? Fasawfa yalqawna ghayya. Wa khalafa min ba'dihim, maka generasi dahulu, generasi salafus saleh kita akan digantikan satu generasi yang buruk sifatnya. Apa sifat buruk mereka? Dua. Yang pertama, adaa'us shalah, mensia-siakan salat. Yang kedua, wattaba'us syahawat, memperturutkan hawa nafsunya. Orang yang mempersia-siakan salat, memperturutkan hawa nafsunya, fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak mereka akan dihambankan, dilemparkan ke dalam lembah neraka jahanam, lembah ghayy namanya. Bapak Ibu hadirin perhatikan yang dikasih sekalian, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sahabat besar Rasulullah SAW, mufassir di kalangan para sahabat, ketika menafsirkan ayat ini, apa maksud mensia-siakan salat dalam surah Maryam ini? Kata beliau, maksud mensia-siakan salat bukanlah tidak salat sama sekali, tapi menangguh-nangguhkan sehingga habis waktu salat. Dia tidak sembahyang zuhur hingga masuk waktu asar. Dia tidak sembahyang asar sehingga masuk waktu maghrib. Tidak sembahyang maghrib hingga masuk waktu isya. Tidak sembahyang isya hingga masuk waktu subuh. Tidak sembahyang subuh hingga terbit matahari. Inilah maksud orang yang mensia-siakan salat. Orang yang mensia-siakan salat akan dilemparkan ke dalam lembah neraka jahanam. Nauzubillahi min. Adik-adik yang dikasih sekalian, ini ciri yang kedua. Orang yang mendirikan salat tidak lambat salat. Artinya pastikan salat di dalam
salatul jama'ati afdalu min salatil fajr bi 27 darajah kata Rasul. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian 27 derajat. Jamaah yang dikasih sekalian, dalam mazhab Maliki salat berjamaah bagi lelaki itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat digalakkan. Dalam mazhab Syafi'i itu fardu kifayah. Dalam mazhab Hambali fardu ain. Jangan dikasih sekalian. Itulah agaknya di Indonesia, di Malaysia yang rata-rata bermazhab Syafi'i, itu masjidnya kosong-kosong. Sebab orang itu mereka berpandangan, oh fardu kifayah. Sudah ada orang yang buat imam dengan muazzin sudah cukup itu. Kita di rumah saja gitu ya. Saya ingin menjelaskan Imam Syafi'i mengatakan kepada beliau Imam Syafi'i memang menyatakan salat berjamaah itu fardu kifayah. Tapi hadirin yang dikasih sekalian, Imam Syafi'i itu ada dua kaul. Waktu beliau di Irak itu dikenal dengan kaul qadim, sekitar tahun 200-an, ya. Selepas itu pindahlah beliau ke Mesir, 4 tahun berada di Mesir. Beliau melihat ada perbedaan budaya, kultur antara orang Mesir dan Irak, maka keluarlah ijtihad kaum beliau yang baru, namanya kaum Jadid namanya. Itu lebih kurang dalam 23 masalah berbeda antara kaum qadim dan kaum Jadid Imam Syafi'i. Apa yang saya nak jelaskan ini? Kalau Imam Syafi'i melihat keadaan masjid-masjid kita ini yang rata-rata kosong, masjid semakin indah tapi kosong, tapi bukan di SMP kita ini penuh ya, di luar-luar sana jemaah sekalian, kemungkinan Imam Syafi'i bersetuju dengan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa salat berjamaah fardu ain bagi lelaki jemaah sekalian. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan fardu ain. Apa dalilnya? Yang pertama, ada seorang sahabat Nabi, nama dia Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat tunanetra, buta jemaah sekalian. Ya Rasulullah, ya, saya ini buta. Tidak ada orang yang boleh memimpin saya untuk ke masjid, ya Rasulullah. Boleh tak saya salat di rumah? Kata sahabat Nabi Abdullah bin Ummi Maktum. Apa jawab Rasulullah? Kamu dengar tak azan? Dengar ya Rasul. Kalau dengar, pergi salat berjamaah kata Rasulullah. Bayangkan aja, yang buta saja tidak ada yang memimpin, itu pun kalau dengar azan wajib pergi ke masjid. Apalagi kita yang matanya alhamdulillah terang ini, lagilah wajib kita datang ke masjid. Dalam situasi berperang, berkecamuk perang, dikenal dengan salatul khauf namanya. Berjamaah salat khauf itu. Kalaulah dalam keadaan berperang kita diperintahkan salat berjamaah, apalagi kita berada di dalam keadaan aman seperti sekarang, lagilah kita wajib salat berjamaah. Lepas salat, Nabi berkata, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kalaulah tidak wajib, kenapa Nabi tanya orang-orang yang tidak datang salat berjamaah itu? Bahkan Nabi pernah berkata, hendaklah berhenti orang daripada meninggalkan salat berjamaah atau aku akan bakar rumah-rumah mereka. Artinya salat berjamaah itu wajib, ini berdasarkan menurut mazhab Hambali. Kalaulah Imam Syafi'i melihat keadaan umat Islam pada hari ini, insya Allah saya yakin beliau akan bersetuju dengan pandangan mazhab Hambali, yakni wajib salat berjamaah. Apapun ciri yang ketiga orang mendirikan salat ini adalah salat berjamaah, khususnya bagi lelaki dan muslim. Salat berjamaah, tidak salat sendirian. Yang keempat, ciri orang mendirikan salat, tidak salat di rumah. Apa artinya? Salat di masjid. Ini khusus bagi adik lelakinya. Yang salat di rumah itu perempuan, ibu-ibu. Jadi kalau adik-adik, kalau kita lelaki ini salatnya di rumah tanpa ada sebab ya, salat di rumah padahal sehat ya, salat di rumah itu ada sifat keperempuanan dalam dirinya. Hati-hati ya, sifat keperempuanan juga ada dalam dirinya. Kita laki-laki di salatnya di masjid, tidak salat di rumah tapi salatnya di masjid. Yang berapa itu?
kalau ingin mau berjaya, mau sukses dalam pelajaran, bangunlah tahajud di penghujung malam. Masya Allah. Ingin berjaya dalam pelajaran, ingin mudah menghafal Quran, bangunlah di 1/3 terakhir. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Tuhan kita tabaraka wa ta'ala nuzul setiap malam di 1/3 terakhir. Allah lalu berfirman, siapa yang berdoa akan aku mustajabkan, siapa yang meminta aku akan beri, siapa yang beristighfar memohon ampun aku akan ampunkan dosa-dosanya. Itu berlaku setiap malam. Anak-anak murid, adik-adik yang mau sukses dalam pelajaran, bangun malam, salat tahajud paling kurang 2 rakaat. Minta maaf dengan rendah hati untuk pribadi dan majelis guru. Kalau ingin anak-anak murid kita berjaya, kita pun mesti bangun salat malam. Jangan anak-anak murid saya, kita pun sama-sama bangun salat malam, minta kepada Allah agar proses pembelajaran kita ini diridhai dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah yang dikasih sekalian, tambahkan yang sunat-sunat. Ada tahajud, nanti kita ada salat duha, ya, kita ada berbagai macam jenis salat-salat sunat. Tambahkan yang sunat-sunat. Apa fungsi salat sunat? 2. Yang pertama, fungsi salat sunat menampal. Menampal itu maksudnya apa? Kalaulah salat fardu kita ini kurang, rukuknya kurang, hukumnya tidak sempurna, khusyuknya tidak bagus, maka salat-salat sunat kita menampal kekurangan tersebut. Yang kedua, fungsi salat sunat adalah menambah. Katakanlah salat kita ini sudah sempurna, lalu apa fungsi salat sunat? Menambahkan pahala-pahala kita. Masya Allah, tidak akan rugi orang yang senantiasa menambahkan salat-salat sunat selain salat-salat wajibnya di masjid. Itu yang kelima. Yang terakhir, ciri orang berikan salat yang terakhir, berusaha untuk khusyuk. Khusyuk menurut kebanyakan para ulama tidak wajib. Kalau wajib, bahaya kita jelaskannya. Kalau khusyuk itu wajib macam Fatihah, tak boleh ditinggalkan. Saya yakin salat kita hampir semua batal dalam salat. Waktu imam baca Fatihah kita masih ingat lagi. Tapi ketika imam baca ayat, itu adik-adik sudah mulai ingat ya. Lepas ini mau makan apa gitu kan, lepas ini mau apa gitu kan, sudah hilang tuh khusyuk lagi. Khusyuk tidak wajib, tapi berusaha khusyuk itu wajib. Bagaimana cara untuk mendapatkan kekhusyukan? Nanti belajarlah dengan ustaz-ustazahnya, dengan guru-gurunya bagaimana supaya salat kita itu khusyuk, berusaha untuk khusyuk. Inilah antara hadiah terbesar yang dibawa oleh Rasulullah SAW daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, yakni perintah salat. Oleh karena itu maka salat jangan ditinggalkan. Apapun keadaannya jangan pernah meninggalkan salat. Apabila kita sudah mengabaikan salat, sudah meninggalkan